Pemirsa Bincang Sehati, wasir atau ambeien adalah kondisi di mana pembuluh darah di sekitar anus meradang. Wasir dapat muncul di dalam saluran yang menghubungkan usus besar dengan anus atau di sekitar anus. Terdapat dua jenis wasir, yang pertama internal hemorrhoids, yaitu wasir yang muncul di dalam saluran rektum Anda. Biasanya tidak menimbulkan rasa nyeri, tapi menyebabkan buang air besar berdarah. Jenis kedua adalah external hemorrhoids, yaitu wasir yang terletak di luar anus, disertai gatal dan nyeri, dapat menyebabkan robek dan berdarah. Wasir ini memiliki tanda-tanda antara lain, buang air besar berdarah, gatal di sekitar rektum, nyeri dan bengkak di sekitar anus, serta benjolan yang sensitif di dekat anus. Walaupun kondisi ini sering terjadi dan tidak menular, namun karena kondisi masing-masing orang berbeda-beda, penting bagi Anda yang mengalami gejala wasir ini untuk memeriksakan diri ke dokter sebelum berkembang menjadi kondisi yang semakin parah. Halo, selamat siang pemirsa Dai TV di rumah. Tadi sudah lihat sekilas sedikit tayangan yang akan kita bahas hari ini ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan nanti bisa menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan juga inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Iya, pemirsa Bincang Sehati tadi sudah lihat sekilas sedikit tayangannya di awal ya. Hari ini kita mau membahas mengenai wasir atau ambeien atau hemoroid ya. Mungkin dari Anda juga ada beberapa yang mungkin pernah mengalaminya atau mungkin ada kerabat Anda ya. Hari ini mau kita kupas tuntas mengenai wasir ini. Apabila Anda punya pertanyaan nanti ya seputar topik hari ini, ingin tanya-tanya langsung kepada dokter, kami undang Anda bisa telepon di 0212903244 atau bisa juga kirim direct message ya ke akun Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Nanti pertanyaan dijawab oleh siapa ya? Oleh dokter dong ya. Kita kenalan dulu yuk dengan dokter hari ini yang sudah hadir, Dr. Julius Arif Komala SPB, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik, terima kasih. Sudah ada di Bincang Sehati ya dokter ya. Hari ini juga. kita mau ngobrol mengenai wasir. Ini yang paling ditakutkan nih kalau udah kena, katanya kalau duduk bisa nggak nyaman, ngapa-ngapain juga nggak nyaman begitu ya. Pastinya. Dari secara medis, wasir ini sebenarnya penyakit apa ini dokter? Wasir ini sebenarnya penyakit dari pembuluh darah vena, ya, pembuluh darah vena yang ada di sekitar rektum dan anus. Wasir itu sendiri penyebabnya bisa secara prinsip karena tekanan yang tinggi di rongga perut. Nah, itu penyebabnya macam-macam. Mulai dari yang simple, misalnya kalau orang susah buang air besar ya, atau konstipasi, itu sering mengejan ya. Nah, itu juga bisa meningkatkan tekanan. Wanita hamil itu yang paling sering lah kejadian-kejadian seperti itu. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bisa juga terjadi kasus yang lebih serius, misalnya pada ada tumor di usus besar. Gitu. Itu juga bisa menimbulkan wasir. Baik, ada beberapa penyebabnya kenapa kemudian ini di bagian bawah kita begitu ya, kalau lagi duduk nggak nyaman, buang air besar nggak nyaman. Ini tadi masalahnya ada beberapa nih dokter ya, di pembuluh darahnya, di tekanannya atau di anatominya atau di mananya yang masalahnya dokter? Kebetulan ada supaya propnya lebih jelas enak nih ya. Ya, jadi ini ibarat ini anusnya ya. Ya. Ini anusnya. Nah, kalau kita lihat dari bagian luarnya ini ada pembuluh darah yang besar. Yang biru-biru yang itu biru-biru ini vena-venanya. Ini otot dasar panggul. Nah, akibat konstipasi atau buang airnya susah gitu ya. Di sini tuh menumpuk kotoran. Menumpuk kotoran, tekanannya besar sehingga kalau kita lihat ini ada yang benjolan di sini dan di bagian dalamnya kalau bisa disorot. Yang bagian dalam sini ada yang biru, nah itu hemoroidnya. Jadi hemoroid yang di dalam. Nah, yang di luar di sini hemoroid yang di luar. Akibat tekanan yang di sininya besar, sehingga pembuluh darah ini melebar, jadi timbullah hemoroid. Baik. Jadi karena itu kan sebenarnya kecil begitu lubangnya gitu ya, tapi karena tekanannya besar dari atas, jadi keluar begitu ya. Tapi ini kan wasir ada macam-macam ya dok ya, kita taunya ada yang setengah keluar sampai keluar begitu. Kalau dibagi-bagi itu bagaimana dok? Nah, ini dia, sesuai sama yang gambar yang di sini tadi. Kalau kita lihat ini anusnya, ini bagian dalam ini ada yang warna kebiruan ini. Nah, inilah hemoroid yang
interna yang di dalam. Hemoroid yang di dalam ini ada 4 derajat. Oke. Nah, ada yang derajatnya cuma di dalam aja yang menonjol ini, sampai yang derajat 4 yang keluar. Oke. Jadi dia membesar sampai ujungnya keluar. Nah, antara derajat 3 derajat 4 itu perbedaannya. Kalau derajat 3 itu masih bisa kita Tekan balik. tekan balik lah gitu. Kalau yang derajat 4 udah nggak bisa lagi. Sementara ada yang di luar ini, yang eksterna ya memang udah nggak akan bisa masuk karena dia memang lokasinya di luar. Oke, Gitu. baik. Jadi sebenarnya hemoroid ini nama anatominya ya, Dok ya? Iya, hemoroid itu dari pembuluh darahnya ini, plexus hemorrhoidalis. Oke, memang nama anatominya hemoroid, tapi kalau tadi jadi keluar begitu kita sebut penyakitnya juga wasir hemoroid ambeien begitu ya. Betul. Kemudian baik, nah pemirsa udah kena yang mana nih kemudian dari yang wasir tadi ada beberapa derajatnya begitu dokter ya, dari itu bisa dibilang lebih parah sampai yang makin parah atau bagaimana, Dok? Iya, tentunya kalau misalnya derajat 1, 2 itu masih relatif masih lebih aman sehingga kita bisa lakukan penata laksanaannya dengan obat-obatan aja. Oke. Tapi kalau sudah yang 3 dan 4 itu sudah mutlak untuk dilakukan tindakan operasi. Oke, sebelum bicara ke tindakan nih dokter ya, kita bahas dulu ini kan tadi kalau dari derajatnya kita bisa lihatnya dari yang masih di dalam sampai yang udah keluar begitu ya. Tapi kalau dari gejalanya ini apa? Keluar darah begitu atau gejala sakitnya klinisnya ya. seperti apa? Jadi gejala klinis ini juga tertentu ya, tergantung dari apakah ini yang eksterna atau yang interna. Gejala yang nyeri itu biasanya justru timbul paling banyak pada yang eksterna yang di luar. Karena daerah sekitar anus itu daerah yang sangat sensitif kayak vaskulernya dan kayak sarafnya sehingga nyerinya juga lebih terasa. Kalau perdarahan dua-duanya bisa bikin perdarahan. Nah, hanya biasanya pada yang eksterna itu di awal buang air besar. Kalau yang di interna biasanya justru di akhir. Ya, atau dia kadang-kadang di sekitar kotorannya itu ada darahnya. Oke, baik. Ini darahnya dari organnya begitu atau dari usus yang di dalam atau kenapa keluar darah? Ya, karena pembuluh darah yang menonjol ini dengan adanya iritasi kotoran yang lewat, dia luka, robek, sehingga dia berdarah. Jadi memang yang berdarah yang si hemoroid ya, itu hemoroidnya ya. itu sendiri. Oke, baik. Nanti kita bahas lagi dokter ya, yang banyak kena nih kemudian di usia berapa, faktor resikonya apa sih, kemudian berarti ada yang bisa dilakukan untuk mencegah atau enggak ya kemudian ya. Tapi kita jeda sebentar istirahat ya. Bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan nih ya, di rumah mungkin ada kerabat Anda yang wasir atau mungkin Anda sendiri atau ada gejala-gejalanya nih ya, ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa telepon ya di 021 290 32644 atau kalau mau cerita lebih lengkap, lebih detail bisa melalui akun Instagram kami. Anda kirim direct message di @bincang_sehati.itv. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Nah, Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami sedang membahas mengenai penyakit yang mungkin kalau Anda kena nih rasanya malu, rasanya juga tidak nyaman ya. Tapi tentunya kita harus tahu nih bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya. Hari ini kita bicara mengenai wasir atau mungkin Anda taunya hemoroid atau mungkin ambeien begitu ya. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter seputar topik hari ini, Anda bisa telepon langsung ya di 021 290 32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami. Anda kirim direct message di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi ya, ngobrol dengan Dr. Julius Arif Komala SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat. Baik dokter, kita lanjut ngobrol lagi nih dokter ya. Tadi kan kita sudah cari tahu nih sebenarnya wasir nih sebenarnya penyakit apa sih, lalu penyebabnya apa kemudian. Banyak nggak sih dokter kasusnya di Indonesia dok? Kasusnya banyak sekali sebetulnya, cuma ada yang teridentifikasi, ada yang enggak. Karena ya itu tadi, tergantung dari derajatnya, derajat 1 dan 2 biasanya tidak memberikan keluhan yang berarti sehingga orang biasanya cuek gitu ya, biasa-biasa aja. Nah, kalau untuk derajat 3 dan derajat 4 memang nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu banyak. Walaupun laki perempuan sih sebenarnya sama saja tuh.
angka kejadiannya sama aja, hampir sama lah 70%-an sekitar dari populasi loh. Berarti itu kan cukup besar ya. Tinggi ya. Ya, makanya identifikasinya itu aja sih yang sering kali kita sering lupa. Oke, jadi sebenarnya kasusnya banyak, tapi yang banyak tadi yang derajat 1 sama 2 yang masih di dalam begitu ya. Jadi kebanyakan orang nggak sadar nih, diam-diam ternyata dia punya wasir begitu ya dok ya. Yang paling banyak penyebabnya karena apa dok? Pola hidup. Pola hidup ini dalam artian gini, sekarang banyak orang olahraga banyak, tapi lupa minum gitu ya, sehingga intake cairannya kurang. Terus orang diet, apalagi banyak yang diet yang daging aja itu makannya. Keto gitu ya. Ya, kurang makan seratnya itu, jadi low fiber ya makannya. Kalau yang lain bisa juga ya pedas sih relatif lah ya, makan pedas, terus kehamilan itu juga resiko. Pola buang air, nah ini yang sering kali kita lupa nih dengan zaman Instagram segala macam ya, sosial media. Pada saat kita pup di kamar mandi, udah selesai pup, masih asik aja mainnya. Itu Nah salah itu dok? salah. Penyebabnya apa? Bisa Karena terjadi apa tuh dok? kalau kita duduk terlalu lama, gravitasinya tuh tinggi. Gravitasi tinggi ini juga sangat mempengaruhi terhadap pelebaran pembuluh darah vena, hemoroid di bagian bawah. Jadi nongkrong di toilet itu ternyata nggak baik ya. Iya, Wah, betul. siapa nih yang suka nongkrong di toilet lama-lama? Jadi semestinya tuh kalau kita buang air besar itu semestinya berapa lama begitu dalam tiap hari berapa lama, lalu durasinya harus berapa lama di dalam kamar mandi nih dokter? Lama sih relatif ya sebetulnya. Tapi secara idealnya kita pergi ke kamar mandi pada saat benar-benar udah nyaris ya, nyaris sudah. Jadi udah ada dorongannya Iya, gitu ya, baru pergi. dorongannya sudah maksimal, kita ke kamar mandi. Selesai apabila sudah keluar sudah cukup banyak. Jadi kalau udah kayaknya udah puas buang airnya, Udah bersih nih udah gitu nggak ada gunanya lagi ditungguin lagi duduk-duduk di dalam. Baik. Lebih keluar lebih cepat. Baik. Kalau kapan begitu dokter, satu hari harus 1 kali begitu atau pagi hari atau gimana sih dokter? Enggak juga. Jadi kalau misalnya pola buang air tiap individu tuh beda. Ada orang yang cuma 2 hari sekali, 3 hari sekali, tapi itu dari dulu dia konstan seperti begitu, itu bukan masalah. Oke. Nah yang jadi masalah kalau misalnya yang biasanya 2 hari sekali, tiba-tiba jadi sehari 2 kali. Nah itu jadi bermasalah. Itu berarti mungkin udah diare begitu Ya, jatuhnya ada ya, problemnya. karena lebih sering begitu ya. Tapi ada batas maksimalnya, kita harus maksimal nih 3 hari sekali gitu harus buang air besar atau Idealnya gimana? sih 3 hari ya. Maksimalnya 3 hari begitu maksimal. ya. Oke, karena kalau kelamaan bisa terjadi apa tuh dok? Ya karena kan kotoran itu kan ada bakterinya juga, dan feses itu kan isinya juga sisa-sisa termasuk racun-racun juga. Kalau terlalu lama otomatis takutnya racun-racun ini juga akan terserap kembali. Oke. Jadi maksimal paling enggak Iya. 3 hari tuh kita semestinya ada dorongan untuk buang air besar. betul. Kalau tidak ada dorongannya, kita harus waspada nih, mungkin ada sesuatu iya, yang ada terjadi. sesuatu kah ataukah gitu ya. kita kurang itu tadi ya, kurang makan sayur, buah, minumnya kurang. Ini minum yang sering kali orang lupa ya. Apalagi perempuan. Perempuan sering kali malas minum banyak ya, karena takut bolak-balik ke WC. Padahal itu justru yang menjadi salah satu faktor pencetus timbulnya hemoroid ini. Oke, baik. Jadi tadi sebenarnya yang penting supaya konsistensi buang air besar kita nih bagus tadi dari serat dan dari makanan, jenis makanannya. Kalau bisa juga kurangin yang pedas, sama minum airnya juga Minum yang air banyak yang ya. Oke, baik. Nah dokter, ini selain tadi dari pola hidup kita, pola gaya makan kita begitu ya, ada pengaruh lain dari genetik mungkin atau dari pembuluh darahnya atau secara anatominya ada pengaruh juga nggak dokter? Genetik sebetulnya enggak ya, tapi memang kecenderungan pola hidup di satu keluarga itu kan pola makannya segala macam Sama ya? sama. Sebenarnya itu sih pencetusnya kenapa di satu keluarga kadang-kadang ada beberapa orang yang hemoroid. Tapi kalau genetically saya rasa enggak ya. Bukan pengaruh dari bukan genetiknya, tapi genetik di makanan di rumahnya, gaya hidup, Iya, gaya pola hidup di hidup rumah. makannya seperti apa begitu. Betul. Ya. Biasanya yang sering kena hemoroid ini di usia-usia berapa dokter? Yang paling sering justru usia produktif ya, 20 tahun sampai 50 tahun lah yang paling banyak gitu ya. Karena ya itu lifestyle. Mungkin lagi kerja, iya, sibuk. Kerja yang ya sering duduk lama atau
banyak lah Oke. hal-hal yang bisa berpengaruh di situ. Baik di usia produktif ya. Setelah ini kita tanyakan di anak-anak bisa kena wasir juga nggak sih ya dokter ya? Nanti dijawabnya dokter ya. Oke. Kita harus jeda sebentar nih. Sama mungkin tadi kan yang banyak kena nih yang di derajat 1 sama 2. Kalau yang 3, 4 tadi kan udah kelihatan keluar nih ya. Kalau yang 1, 2 nih gejalanya seperti apa yang kita rasakan nanti ya dok ya. Oke, Kita baik. akan jawab. Tapi kita juga undang Anda nih kalau Anda ingin tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini bisa telepon langsung ya. Ditunggu teleponnya di 021 290 32644 atau bisa juga ke akun Instagram kami, Anda kirim direct message di @bincang_sehati.id.tv. Kita jeda kembali sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap di DAI TV. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami masih mengajak Anda untuk mengetahui lebih jelas, lebih jauh mengenai penyakit wasir. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, jangan malu-malu, Anda bisa telepon tanya langsung ke dokter di 021 290 32644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincang_sehati.id.tv. Kita langsung ngobrol lagi ya dengan Dr. Julius Arif Komala SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat. Baik dokter, tadi melanjutkan pertanyaannya ya sebelum di wasir di anak-anak nih. Tadi kan banyak sekali nih sebenarnya 70% dari populasi sebenarnya ada penyakit wasirnya nih, tapi di derajat 1 dan 2. Kalau di 3 dan 4 tadi kan sampai keluar begitu ya. Kalau di derajat 1, 2 gejalanya seperti apa? Biasanya kalau di derajat 1, 2 ditemukan nggak sengaja ya pada pemeriksaan fisik bisa. Pada saat kita check up gitu ya, check up medis, kita kan periksa anusnya, kadang-kadang itu ketahuan. Atau sering juga keluhan pasien adalah kok rasa nggak enak ya, kalau buang air besar tuh rasa nggak enak, kayak ada Tapi nggak enaknya ngeganjel waktu lagi buang air Iya, besar aja. Oke. pada saat itu. Terus kadang-kadang juga mau buang air kok ada berdarah sedikit. Nah itu dia yang paling sering sih. Oke, keluhan jadi yang BAB utamanya. keluar darah ya. Tapi ini darahnya segar gitu atau darahnya lebih gelap begitu? Iya ini bagus nih. Untuk warna darahnya sendiri biasanya pada hemoroid itu warnanya merah terang. Ya. Merah segar, jadi darah segar Darah gitu ya? segar, bukan darah yang warnanya merah gelap. Gitu. Yang harus waspada justru kalau merah gelap, ini berarti ada yang lain. Oke, karena kalau udah gelap berarti darahnya udah lebih lama, Iya, betul. mungkin di lebih atas lagi, Iya, di itu dia. usus, di mana lambung gitu ya. Tapi kalau yang segar, mungkin ini dari Ini dari hemoroidnya. hemoroid biasanya. Oke, baik dokter. Di anak-anak nih bisa kena hemoroid juga nggak sih dok? Secara prinsip bisa, tapi sepengalaman saya sih sangat amat jarang ya. Usia termuda yang saya ketemu kayaknya 12 tahun. Oke. Tapi Itu pas di bawah dari itu saya belum makanan pernah ya. ketemu. Tapi kan anak-anak sering konstipasi juga tuh dok Iya ya? betul, tapi mungkin mekanismenya kita nggak jelas ya. Kalau untuk anak-anak apakah dia punya pembuluh darahnya lebih elastis kah atau apa sehingga dia lebih jarang ketemu. Oke. Atau mungkin kalau yang apalagi masih ASI begitu kan konsistensinya masih cair Ya, begitu ya, biasanya jadi nggak- begitu. kurang ada tekanan bagaimana ya. Kita jawab pertanyaan dari direct message ya dokter ya. Ini yang pertama dari @alvanov Gracia. Ini pertanyaannya, wasir ini harus dioperasi nggak dokter walaupun mungkin tidak sakit kemudian? Ya seperti tadi saya sudah ungkapkan, kapan sih kita lakukan tindakan operasi pada pasien-pasien dengan wasir? Sebaiknya kita lakukan tindakan itu apabila dia derajatnya sudah derajat 3 atau 4, idealnya seperti begitu. Bisa nggak derajat 1, 2 dioperasi? Bisa sih bisa, cuma kita selalu menimbang untung ruginya suatu tindakan. Jadi kalau derajat 1, 2 dengan pola hidup yang dirubah, pola makan dirubah, mungkin pola BAB-nya tadi dirubah, itu sudah bisa mengurangi gejala yang ditimbulkan. Tapi kalau udah derajat 3, derajat 4 sih udah absolut itu tidak akan bisa harus kembali ya. lagi. Oke, baik. Jadi memang dilihatnya dari kebutuhannya Iya, begitu dari ya, mengganggu kebutuhan. atau tidak kah begitu ya, dan penting indikasinya seperti apa, Iya. nanti bisa lebih parah atau tidak, kemudian tergantung masing-masing orang betul. kemudian ya. Baik, kita coba jawab yang kedua ya dokter. Ini dari Syarifah Ainun, ini suaminya kalau buang air besar, ini anusnya sakit sampai kakinya sampai kebas dokter. Ini termasuk wasir atau bukan nih kemudian? Nah, ini agak-agak kita harus pikirkan yang lain justru di situ. Bisa juga awalnya dari wasir. Ya, wasir yang tidak ditangani dengan baik, dia akan timbul perlukaan atau infeksi di sekitar anusnya itu sendiri. Kalau sampai infeksi dan
peradangan di sekitar anus itu rasanya sakit sekali. Mungkin karena akibat nyerinya itu dia kebas. Itu kemungkinannya. Kemungkinan yang lain ya bisa juga sudah ada perlukaan yang kita sebut dengan visura. Visura itu jadi daerah selaput lendir di rektum itu sudah ada yang robek dia. Itu juga sakit sekali pada saat dia buang air besar atau defekasi. Makanya sampai kebas tadi kakinya kemudian. Jadi ini lebih baik diperiksakan ya suaminya itu harus diperiksakan karena kan lebih teliti. Buang air besar ini bukan sekali-sekali nih ya, kegiatan yang rutin, jangan sampai nanti jadi mengganggu atau jadi penyakit yang lebih parah ya. Betul. Kemudian semoga cukup menjawab ya Ibu Syafira ya. Boleh diajak nih suaminya memeriksakan diri supaya nanti bisa dapat pengobatan yang tepat. Semoga cukup menjawab ya Ibu ya. Baik dokter, ada komplikasinya nggak sih dokter penyakit wasir ini? Komplikasinya jika tidak ditangani dengan baik, yaitu tadi salah satunya kan bisa timbul infeksi di daerah sekitar anus. Infeksinya itu mulai dari yang ringan cuma proktitis aja, cuma radang di sekitar situ, atau bisa timbul pernanahan ya, abses, atau bisa juga timbul fistula namanya. Fistula tuh absesnya sudah menjalar kemana-mana dan dia menembus cari jalan keluar gitulah, sehingga ada lubang atau bisul-bisul di sekitar anus. Itu sering sekali ya pasien datang dengan adanya bisul-bisul sekitar anus. Itu karena tadi nanahnya ingin Ya, membuang nanahnya diri. mau cari jalan keluar lah. Itu yang sakit kalau duduk bukan cuma anusnya aja, itu semua bagian udah sakit kemudian ya. Baik, itu kan tadi komplikasi di bagian anusnya begitu ya. Kalau sampai ke usus di pencernaannya ada komplikasi juga nggak dok? Justru biasanya peradangan dari saluran cerna yang di bagian atas itu yang bisa menjadi pencetus yang di bawahnya. Tapi dari bawah ke atas biasanya sih tidak. Tapi kan jadi sulit buang air besar gitu. Yes, bisa jadi dari situnya ya, dari sekunder efeknya, bukan dari penyebab langsung dari hemoroidnya sendiri. Baik, kalau kita ada kotoran begitu yang jadi sulit dibuang karena ada wasir itu, efek ke atasnya bisa apa kemudian dokter? Otomatis kalau misalnya kotorannya nggak lancar terbuang, gerakan usus yang dari atas ke bawah ini juga akan terganggu. Perut jadi lebih sering rasa kembung, sebah gitu ya. Absorpsi makanan juga pasti akan terganggu. Itu kemana-mana deh tuh ya Kemana-mana dokter ya. jadi efeknya. Nanti nutrisi nggak bisa terserap dengan baik, makan juga jadi terganggu, semuanya bisa terganggu. Jadi memang kalau memang sudah ada indikasi, sudah terganggu, kemudian periksakan diri lah ya supaya dapat secepatnya lah pengobatan lebih yang bagus. tepat kemudian. Kita bahas yang di ibu hamil ya dokter ya. Ini terjadinya di saat kehamilan, biasanya di trimester keberapa atau setelah melahirkan baru timbul si wasir ya, Saya kembali dari awal tadi, di mana penyebab utama dari hemoroid itu tekanan di rongga rektumnya itu. Tekanan di rongga rektumnya bisa karena yang tadi dari faktor dari dalam rongga rektumnya sendiri maupun dari luar. Nah, kalau pada wanita hamil ini akibat peningkatan volume rahim ya. Kan dia makin besar dia ngisi rongga panggulnya. Nah, itu akan menimbulkan tekanan. Nah, kapan terjadinya ya biasanya terjadi pada usia kehamilan mulai dari trimester kedua ke atas. Biasanya makin berat seperti karena begitu. begitu ya. Karena tekanan di dalam rongga panggulnya makin besar dan menekan rektumnya itu sendiri. Gejalanya dirasakan sama kalau wasir di orang-orang lain begitu ya? Sama saja. Ini mengganggu kehamilannya nggak dokter? Secara langsung enggak, secara langsung tidak, tapi membuat nggak nyaman ya. Untuk ibu hamilnya tidak nyaman. Ya kecuali kalau sampai sudah timbul komplikasi-komplikasi yang seperti tadi. Nah itu baru bisa mengancam kehamilannya. Kalau dari proses melahirkan bisa jadi timbul wasir juga nggak dok? Jelas. Bisa ya? Jelas bisa, karena pada proses kelahiran normal kan mengejan tuh. Cara mengejan yang salah itu juga bisa menimbulkan hemoroid ini. Nanti dijawabnya ya dokter ya, ini nanti dirasakannya setelah sudah selesai proses melahirkannya atau nanti perawatannya juga seperti apa, tapi nanti ya kita bahas setelah jeda ya, harus istirahat sebentar lagi nih. Nah bagi pemirsa mungkin yang punya pertanyaan masih ada kesempatan nih ya untuk Anda bisa tanya langsung ke dokter. Saya tunggu teleponnya ya di 0212903244, atau kalau malu telepon ingin cerita lebih panjang Anda bisa kirim melalui direct message, kirim di akun Instagram kami di @bincangsahatidai.tv. Kita harus jeda lagi sebentar, jangan kemana-mana ya, Bincang Sehati segera kembali.
Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami masih mengajak Anda untuk tahu lebih jauh, lebih jelas mengenai penyakit wasir. Mungkin ada dari Anda yang pernah mengalami penyakit ini, atau mungkin ada dari kerabat Anda ya yang punya wasir, ingin tanya-tanya langsung kepada dokter. Anda bisa telepon di 0212903244, atau bisa juga melalui akun Instagram kami, bisa langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Julius Arif Komala SPB, spesialis bedah dari Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat. Baik dokter. Nah ini kan tadi banyak nih dokter populasi yang kena hemoroid ini sebenarnya. Jadi kalau sudah ada hemoroid, ada hal-hal yang bisa dilakukan sendiri di rumah seperti apa nih dokter? Nomor satu tentunya kalau misalnya pada saat buang air besar itu ada darah, seek for help ya, cari pertolongan gitu. Karena ya itu tadi mulai dari hal yang simple sampai yang kompleks bisa mungkin terjadi. Introspeksi juga dalam artian apakah saya kurang makan buah, kurang makan sayur nih, atau kurang minum air putih yang paling simpel ya. Nah itu dicoba dulu. Kalau keluhan itu masih berulang, ke dokter, baru dicek lagi. Baik, di rumah sendiri bisa dilakukan perawatan, katanya bisa dimasukin sendiri begitu? Oh bisa, kalau misalnya derajat 3 di mana itu masih bisa didorong masuk kembali, ya dicoba dulu masuk apa enggak. Kalau memang setelah dicoba jangan dipaksa juga ya, kalau memang sakit ya stop, biar nanti ke UGD atau ke dokter untuk direposisi kembali, dikembaliin posisinya. Tapi kalau yang masih bisa dicoba dimasukkan lagi, bisa ya? Derajat yang kalau dia memang mau masuk biasanya gampang, dengan didorong sedikit itu dia langsung masuk sendiri. Baik, nanti kita ngobrol kalau pergi ke dokter, pemeriksaannya seperti apa ya. Tapi tahan dulu, kita angkat telepon dulu ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Halo, Pak Iya. Sutardi. Pak Sutardi Ya. di mana Pak? Di Bekasi Timur. Di Bekasi Timur. Mau tanya apa nih ke dokter? Silakan Pak Sutardi. Yang tadi Mbak, yang mau dihubungin ke dokter tadi. Silakan pertanyaannya. Ini udah terhubung dengan dokter loh Pak. Langsung boleh tanya ke dokter. Silakan Iya, Pak. iya. 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 Silakan pertanyaannya Pak. Boleh disapa dulu ke Pak Sutardi mungkin Iya, dokter. selamat siang dok. Iya. Selamat siang Pak Sutardi. Mau tanya apa nih Pak? Silakan. Ada yang mau Selamat ditanya, siang, apa yang saya Dok. bisa bantu? Ya. Iya, selamat siang. Pertanyaannya silakan Pak. Dok, saya udah positif hemoroid dalam, udah diteropong. Lalu gimana Pak? Diponis harus diangkat ya, sama dokter diponis harus diangkat. Nah, cuman saya ada rasa takut dok, jadi selama ini saya pakai alternatif pola makan saya rubah. Jadi saya menghindari pedas, keras, sama minum yang bisa mengencerkan Pelancar. Pencahar gitu Pencahar, ya Pak ya. mengencerkan BAB dok ya. Ya. Pertanyaannya Ya. Pak. Lalu yang mau ditanya apanya Pencahar Pak? ya, obat pencahar dok ya. Seperti makan paya, makan gitu dok Ya. sama. Pertanyaannya Pak. Iya, pertanyaan saya, bahaya nggak dok kalau saya pola makan saya atur, jadi setiap ada BAB keluar darah, saya bantu dengan obat sup yang lewat anus itu dok. Itu berbahaya atau enggak kalau dilakukan terus begitu ya? Berbahaya enggak kalau saya terus-terusan. Baik. Ada yang mau ditanyakan dok? Sudah cukup? Ya, saya rasa sudah cukup Ya, ya. kita tutup teleponnya, kita coba jawab ya Pak Sutardi ya. Nah, mungkin banyak yang mengalami nih dokter ya, kata dokter harus dioperasi tapi takut mau operasi, jadi minumnya obat pencahar supaya jadi lebih lancar begitu. Berbahaya nggak dok? Sebenarnya begini, suatu tindakan itu sampai dokternya menganjurkan untuk dioperasi pasti ada alasannya. Tapi kalau mendengar ceritanya Mbak Sutardi tadi, di mana udah buang airnya berdarah segala macam, ya itu idealnya udah harus dioperasi sih. Dengan makan obat yang terus-terusan tidak akan menolong. Tidak akan menolong sebetulnya. Pasti akan keluhannya itu akan berlanjut terus-menerus. Ada efek sampingnya dari obat pencahar yang kita takutkan kan itu. Dari perjalanan penyakitnya sendiri, dari efek obatnya sendiri itu tentunya bisa. Penggunaan obat pencahar yang terus-terusan
itu juga bisa mengganggu justru pola pergerakan ususnya. Nanti giliran dia stop makan obat penceharnya, mandek ususnya. Itu jadi problem lagi. Oke, jadi malas gitu ususnya. Iya, ususnya jadi malas bergerak. Oke. Kemudian ya repeat lagi ya, berulang lagi. Kotorannya jadi keras, makin memperburuk kondisinya sendiri gitu. Oke, baik. Selain itu ya kalau dia sudah grade 3, grade 4, resiko infeksinya akan lebih tinggi. Bahkan yang jelek kalau dia radang terus, karakteristik selnya bisa berubah. Iya, mulai dari infeksi yang jadi infeksi kronis bahkan bisa berubah jadi sel kanker. Aduh, serem Gitu. banget ya, banyak komplikasinya nih ya. Jadi Iya. coba dilawan rasa takutnya begitu, karena sudah anjuran dokter supaya kedepannya jangan berulang terus begitu Iya, kemudian ya. sebaiknya begitu. Baik, nanti kita bahas ya mengenai operasinya supaya Pak Sutardi mungkin jadi lebih nggak takut, kemudian Pak Sutardi saksikan terus kemudian ya Pak dokter ya. Nah dokter, tadi kan kita bahas mengenai pemeriksaan dulu ya sebelum pengobatan. Kalau memang sudah ada gejala kemudian pergi ke dokter, pemeriksaannya seperti apa dok? Kalau pasien itu datang ke dokter tentunya kita tanya dulu ya, dengan ngobrol-ngobrol kita cari tahu. Kemudian yang kedua dengan pemeriksaan fisiknya. Nah, pemeriksaan fisik ini yang kadang-kadang pasien sungkan sih. Karena kita nomor satu kita harus lakukan digital examination ya. Kita masukin jari ke anusnya untuk meraba di dalamnya ini ada apa. Itu yang seringkali pasien jadi sungkan untuk pergi ke dokter untuk periksa hemoroidnya. Malu lah gitu. Apalagi perempuan ya lebih malu lagi. Nah, cara yang berikut adalah dengan anoskopi yang tadi Pak Sutardi sempat bilang juga udah sempat diteropong ke dalam. Gitu. Nah, itu memang yang paling akurat sebetulnya. Dengan anoskopi itu kita lihat di dalamnya ada nggak hemoroid internanya. Gitu. Oke, jadi pemeriksaannya ya langsung dilihat kemudian ya ada hemoroid yang sudah rusak begitu atau tidak betul. Kemudian. Kalau di tadi kita jawab yang di wanita hamil ya dok ya. Kalau yang setelah melahirkan ini nanti gejalanya timbulnya kapan tuh dokter Wasirnya? Kalau pada wanita hamil itu seperti tadi ya, bisa di trimester kedua, ketiga, atau pada saat terakhir. Pada saat dia sudah masuk ke proses mau melahirkan, itu kan kepala bayinya udah turun ke bawah tuh, ke daerah panggul. Nah di situ tekanannya tinggi, itu biasanya udah langsung keluar semua tuh. Apalagi pada saat dia meneran ya, mengejan pada saat proses melahirkan, ya itu otomatis semakin seru lagi tuh. Banyak sekali dapat konsul dari kandungan untuk yang kayak gitu tuh. Setelah melahirkan nanti harus perbaikan juga di wasirnya begitu ya. Oke, baik dokter. Di pengobatan nih dokter, tadi kan yang di derajat 1, 2 sebenarnya nggak perlu dioperasi nih dokter ya. Itu pengobatannya seperti apa dokter? Ada beberapa pengobatan yaitu mulai dari yang non pharmaceutical gitu ya sampai yang pharmaceutical. Kalau saya lebih menganut ke yang non pharmaceutical duluan nih. Penyebabnya apa sih gitu. Kalau derajat 1 2 kan biasanya ya itu pola makannya harus diperbaiki, pola buang air besarnya diperbaiki, banyak minumnya, banyak makan buah sayur, itu yang terutama harus diperbaiki dulu. Karena dengan obat-obatan segala macam juga nggak akan ada gunanya kalau pola makannya nggak akan diperbaiki atau pola minumnya dan problem yang lain itu nggak diperbaiki. Di hemoroidnya sendiri yang di dalamnya itu kan ada luka juga, itu perbaikannya bagaimana dok? Otomatis kalau dia sudah lancar, tekanannya sudah berkurang, tekanan terhadap vena-venanya ini akan mengecil, dia lama-lama akan mengecil juga. Oke, jadi ada perbaikan dari mekanisme tubuh sendiri ya kalau buang air besarnya bagus sudah begitu lebih baik, ya. Oke, nanti kita bahas yang operasi ya dok ya. Kalau yang harus dioperasi ini prosesnya gimana sih? Mungkin ada yang takut kayak Pak Sutardi ya. Kita terangkan supaya jadi lebih berani begitu ya. Tapi kita harus istirahat sebentar nih. Bagi pemirsa mungkin yang masih banyak pertanyaan, masih ada kesempatan ya di 021-290-32644 atau melalui akun Instagram kami di @bincangsehat.idtv. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan, bahan alami untuk perawatan wasir. Ini dia. Pemirsa Bincang Sehati, wasir adalah kondisi yang dapat sembuh sendiri, namun ada jenis wasir yang membutuhkan terapi dan tambahan nutrisi untuk mendukung penyembuhannya. Berikut adalah jenis bahan alami untuk perawatan wasir. Rendam cuka apel pada kapas, lalu oleskan perlahan pada daerah wasir. Ulangi proses ini sampai peradangan menghilang dan rasa sakit mereda. Campur cuka apel ini dengan air untuk Anda gunakan membilas daerah anus ketika Anda mandi. Lidah buaya. Tanaman ini mengandung zat yang bersifat anti radang. Kandungan araquinone pada lidah buaya mampu mengencangkan dinding pencernaan,
sehingga feses pada usus lebih mudah bergerak, mencegah penyumbatan yang menjadi penyebab wasir. Bawang putih. Bawang putih mempunyai kandungan belerang yang kaya akan asam amino, mineral, serta enzim dan zat anti radang dan antibakteri. Untuk perawatan wasir, langsung oleskan bawang putih pada daerah yang terkena atau bisa dimakan mentah. Akar batu. Racikan minuman akar batu ini bermanfaat untuk mengurangi wasir dan mengurangi tekanan yang besar pada pembuluh darah di bagian anus. Tanaman ini juga dikenal dengan sifat anti kejang, antioksidan, tonik, dan sedatif, yang berguna untuk melindungi dan memperkuat lapisan usus serta pembuluh darah pada dinding anus. Kulit pohon ek putih. Anda mungkin jarang mendengar bahan alami yang satu ini. Tanaman ini berasal dari kulit kayu ek yang berwarna putih. Memiliki sifat antiseptik, tonik, dan hemostatik yang mampu mengurangi gejala ambeien pada tingkat awal maupun parah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar masalah wasir. Apabila Anda punya pertanyaan, masih ditunggu teleponnya di 0212903244 atau di akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung di layar kaca Anda ya. Kita ngobrol lagi dengan Dr. Julias Arif Komala, SPB, spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi Barat. Baik, dokter. Tadi kita sudah bahas ya kalau yang di derajat 1, di derajat 2 masih bisa dengan perbaikan pola gaya hidup begitu ya, pola BAB, pola makan. Kalau yang di derajat 3, 4 ini harus operasi. Biasanya kalau operasi langkah-langkahnya seperti apa, dok? Langkah-langkah operasi tentunya ada persiapan dulu, periksa laboratorium segala macam yang lain. Kalau untuk tindakan operasinya sendiri juga metodenya ada berbagai metode yang kita sekarang ada. Dari yang simple sampai yang udah lebih canggih lah. Tergantung dari derajatnya juga. Kalau derajat 2-3 mungkin kita masih ada pilihan-pilihan yang cara konvensional, misalnya dengan rubber band ligation gitu ya. Jadi hemoroidnya itu diikat pakai karet khusus, karet khusus. Bisa juga dengan penyuntikan, ya. Disuntik supaya sclerosing ya. Jadi pembuluh darahnya itu mengkerut dengan disuntik sclerosing agentnya. Terus ada juga metode yang agak udah proses yang lama ya sebenarnya, dengan dipotong langsung. Ada juga dengan dipotong dengan menggunakan alat, ya, ada yang namanya harmonic scalpel, ada yang pakai laser, ada juga yang pakai stapler. Nah, yang mungkin yang belakangan ini favorit itu yang stapler ya, ya karena memang dengan teknik-teknik yang tadi macam-macam itu yang less painful ya, yang nyerinya lebih kurang ya, yang stapler. Jadi dimasukin lagi gitu, dokter? Dengan teknik stapler itu sebenarnya kita hemoroidopeksi ya. Peksi itu berarti dipotong dan ditarik ke atas. Ya. Kalau yang metode lama kan memang pembuluh darahnya itu kita langsung potong aja. Padahal fungsi dari hemoroid ini juga sebagai bantalan. Jadi kalau kayak kita mau kalau dibuang semua. Iya, kalau kita buang semua juga fungsi bantalannya itu hilang. Nah, dengan cara peksi ini yang hemoroidnya itu ditarik kembali masuk ke dalam. Gitu. Jadi masih bisa berfungsi lagi begitu ya, sisa-sisanya begitu. Lebih baik. Baik, kita tahan lagi, kita angkat telepon dulu ya, dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dekat Ibu Tanjung, Bu, Mbak. Ibu Tanjung di mana, Bu? Di Medan. Di Medan, Ibu Tanjung. Boleh dikecilkan volume televisinya. Nanti tanya ke dokternya via telepon aja ya, supaya nggak terulang nih suaranya ya. Silakan mau tanya apa, Bu? Oke, Mbak. Iya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu. Begini, Dok, kan saya pernah mau disuruh operasi mengenai ambeien saya. Tapi saya takut karena ada yang bilang nanti kalau dioperasi katanya kita nggak bisa lagi nahan BAB, jadi nggak bisa lagi perjalanan jauh katanya, dokter. Iya. Oke. Itu saja pertanyaannya, Bu. Iya, Mbak ya. Apakah bisa ada efeknya nanti jadi sulit nahan buang air besar begitu ya?
Begitu Bu pertanyaannya? Iya, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Sudah cukup? Nah, udah cukup Mbak. Itu Karena saja. memang sering juga berdarah ini. Oke, baik. Kita coba jawab ya. Udah itu. oleh dokter Satu ya. lagi dokter. Boleh. Apa kalau dia nggak bisa lagi dimasukkan ke dalam, kalau udah keluar, udah BAB dia di luar aja dokter, jadi udah disuruh dioperasi memang. Baik. Ibu ada riwayat penyakit lain nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada ya, Nggak cuma ada, wasir Mbak. aja ya. Oke, sudah cukup ya dok ya? Ya. Kita coba jawab. Terima kasih teleponnya Ibu Tanjung. Nah sama nih kayak Pak Sutardi takut, kemudian ya. Yang ini takutnya juga ada lagi nih penyertanya, katanya nanti jadi sulit tahan BAB kemudian. Ada efek itu nggak tuh dok? Itu efek samping ya. Efek samping suatu tindakan bisa aja terjadi. Tapi dengan metode yang benar, teknik yang benar, yang mengerjakannya ya yang ahli gitu ya. Angka kejadian itu sangat kecil sih. Oke. Angka kejadian itu sangat kecil. Bisa nggak terjadi? Bisa. Bisa betul. juga ya. Apalagi kalau misalnya tadi ibu itu udah cukup parah ya, udah keluar terus-terusan, udah sering berdarah terus, ya dia akan bisa jadi komplikasi yang tadi, yang tadi. Jadi kalau ditimbang-timbang begitu ya harus dioperasi atau karena takut ada resiko itu sama nanti ada komplikasi yang lain terjadi, ya harus diambil mungkin tindakan Ini sih operasinya absolut ya. diangkat kalau kasus yang ibu ya, saya rasa itu udah nggak ada pilihan lain, udah mesti segera Karena diangkat. takut nanti komplikasinya Ya, kemudian ya. Baik, semoga cukup menjawab ya Ibu Tanjung ya, diberanikan dirinya, ada resiko, tapi kalau dikerjakan oleh orang yang tepat, kemudian di tempat yang tepat, kemudian semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk kemudian ya. Semoga cukup menjawab ya Ibu Tanjung. Kita coba angkat satu telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ini Bapak Toga di Medan. Pak Toga di Medan, mau tanya apa nih silakan. Ini dok, saya usia 39 tahun. Kira-kira 6 bulan yang lalu saya pernah BAB keluar di daging gitu kan. Ya. Tapi nggak kepala panjang dia. Terus saya tanya sama teman saya, katanya saya kena wasir. Ya. Terus karena teman saya pernah mengalami seperti itu, saya dikasih sama dia obat salep. Nah, dari salep, terus dia bilang sering makan pepaya sama sayur apa lupa tuh dok. Pertanyaannya Terus, Pak? Terus berikutnya dalam tahun itu berikutnya kira-kira 6 bulan lagi dia kadang-kadang dia mau muncul di tempat yang sama. Nah, Pertanyaannya? jadi maksud saya dok, kalau itu dioperasi langsung muncul lagi nggak gitu? Oke. Atau dioperasi aja dia supaya jangan muncul lagi tempat yang sama? Baik. Karena setiap tahun sekali kadang-kadang dia mau muncul. Baik. Sudah cukup ya dok ya? Sudah cukup Pak Itu, Toga? Dok. Baik, kita coba jawab ya pertanyaannya ya. Ya. Terima kasih Pak Toga. Baik dokter. Ini ada salep kemudian sebelumnya yang diberikan. Ini salepnya apa? Memang membantu atau Ya, sebaiknya dioperasi aja nih seperti Pak tadi Toga? saya bilang tuh. Kalau dia derajat-derajat tertentu yang masih memungkinkan untuk dengan obat-obatan aja, tentunya kita masih kerjakan dengan obat-obatan. Tapi dengan keluhannya Bapak ini tadi yang udah bulak-balik nih, tiap tahun keluar lagi di tempat yang sama, saya rasa memang udah nggak ada efektivitasnya lagi ya dengan penggunaan hanya obat saja. Baik. Dalam kondisi seperti begini memang harus dioperasi, diangkat, dikoreksi. Kemudian tadi pertanyaannya bisa kambuh lagi nggak? Selama di sekitar anus dan rektum itu masih ada pembuluh darah dan pola pencetusnya ini tidak dirubah, bisa aja kambuh kembali. Ini berlaku juga untuk yang udah operasi kemudian Yes, begitu ya betul. dok ya. Jadi pencegahannya sebenarnya dari menjaga pola gaya hidup Polanya, kita. Jangan ya. nanti udah dioperasi, udah diperbaiki. Kalau nanti mengejan lagi karena keras begitu, sama aja keluar Sama lagi aja bohong. begitu ya. Oke, semoga cukup menjawab ya Pak Toga ya. Ini tadi jadi saya hubungkan dengan tips kita tadi dokter ya. Ini kan tadi ada beberapa ramuan begitu yang bisa digunakan. Ini cukup efektif nggak sih dokter untuk perawatan di rumah? Saya nggak bisa menjawab secara detail karena ya memang ada beberapa remedi ya obat-obat tradisional yang kayak apa sih daun handelem ya atau apa gitu itu Banyak nih ya, ya kalau di banyak Indonesia sekali ya. kalau kita lihat di masyarakat gitu ya budayanya. Efektivitasnya mungkin klinis ya betul, tapi kan kalau kita secara medis kita harus ngomong scientifically-nya bagaimana. Nah ini
mungkin yang masih harus kita teliti kembali ya. Baik, dan dilihat juga derajatnya tadi Iya. dokter ya, kalau memang mungkin itu mengurangi sakitnya begitu, tapi kalau masih keluar terus ini mengganggu, bisa komplikasi ke depan, mau nggak mau harus operasi Sebaiknya. pada akhirnya. Baik dokter, tadi kalau sudah operasi ini berapa lama sih penyembuhannya sampai jadi normal lagi dokter? Ini penyembuhan tergantung dari metode operasi yang kita gunakan. Kedua, tergantung individunya sendiri. Seperti tadi saya katakan, operasi ini ya sakit karena daerah sekitar anus itu daerah yang sensitif. Nyeri biasanya nyeri radang itu sekitar 5-10 hari pertama pasca operasi. Gitu. Selebihnya tergantung dari orang masing-masing dan ada nggak komplikasi. Gitu. Kalau habis operasi terus nyeri terus itu biasanya ada komplikasi. Itu yang kita harus evaluasi lagi. Oke, baik. Ada riwayat penyakit tertentu yang harus lebih waspada terhadap si wasir ini nggak dokter? Tentunya kalau misalnya sering radang usus ya, sering diare segala macam. Nah ini harus dievaluasi dulu sebelum dilakukan tindakan operasinya. Karena takutnya yaitu hal-hal yang lain. Ada infeksi usus yang lama, misalnya Crohn disease, colitis segala macam, itu nggak boleh kita lakukan tindakan operasi ini sebelum penyakit utamanya disembuhkan. Atau idealnya kalau sebelum dioperasi itu kita lakukan tindakan anoskopi atau bahkan kolonoskopi. Kita teropong seluruh usus besarnya ya. Sehingga kita yakin bahwa semuanya itu aman, dari bawah sampai ke atasnya aman, baru kita lakukan tindakan. Jadi nggak ada faktor-faktor sekundernya gitu. Oke, baik. Berikutnya setelah dilakukan tindakan operasi, perawatan yang bisa dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau makanan yang jangan dikonsumsi terlebih dahulu apa nih dokter? Ya makanan tidak ada yang spesifik. Pedes ya sebaiknya jangan, karena kalau pedes itu kan relatif acid ya, asam. Pasti sakit tuh. Pada saat buang air besarnya pasti lebih sakit. Gitu. Kalau yang minyak-minyak begitu atau yang minyak sih enggak ya, saya rasa enggak. Semuanya yang penting hindari pedas aja ya, kemudian yang absolut sih sebenarnya harus ya. makan seratnya banyak dan minum yang banyak. Karena setelah operasi itu juga kan justru nggak boleh nahan buang air besar. Nggak boleh tahan buang air besar, pasti nyeri tapi jangan ditahan, karena kalau ditahan makin lama kotoran di situ makin keras, makin susah lagi nanti buang air besar. Oke, baik. Terima kasih dokter ya, hari ini dapat informasi baru nih ya, banyak, kemudian 70% ya populasi dari kita Sekitar mungkin 70%. jangan-jangan kita nggak berasa juga ada wasir juga nih kemudian ya. Jadi kita memang harus jaga pola makan kita dengan baik, minum air putih yang banyak, makan serat yang banyak. Kalau ada keluhan langsung pergi ke dokter supaya bisa ditangani dengan baik. Terima kasih dokter ya hari ini ya. Kapan-kapan boleh datang lagi ke Bincang Sehati ya. Silakan. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode kami hari ini. Semoga tadi bisa jadi informasi berguna bagi Anda ya. Kami tunggu juga kritik dan sarannya. Anda bisa kirimkan ke kami melalui SMS di 0889805000. Sekali lagi ya, di SMS di 0889805000, atau bisa bergabung di Facebook kami. Mungkin Anda pernah ketinggalan episode Bincang Sehati sebelumnya yang Anda ingin lihat lagi. Anda bisa lihat di Facebook kami di Bincang Sehati TV. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami @bincangsehatidai.tv. Saya Melisa Gendasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you, dokter.